bisa beraktivitas dengan lancar. Dan Alhamdulillah kita hari ini udah berada di pertemuan kedua dari kelas sharing CPNS Jemari Inspirasi angkatan kelima. Dan hari ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan bersama Mas Kodriansyah. Mas Kodri udah bergabung? Selamat pagi Mas. Siap, selamat pagi Mas Rido dan teman-teman. Oke, lancar Mas. Gimana keadaan Takalar? Apakah PPKM juga? Aman. Kalau di Takalar kebetulan tidak termasuk zona merah, tapi ya zona hijau ke kuning-kuningan lah. Jadi masih aman, semua masih lancar dan kerumunan juga memang tetap diperhatikan dan protokol tetap dilaksanakan. Artinya aktivitas perkantoran, aktivitas pasar gitu normal saja ya Mas? Masih normal Mas, iya masih normal. Cuman memang karena untuk di Satker kami sendiri karena memang langsung dari Kementerian Sosial, jadi ikut juga untuk melaksanakan WFH, cuman tidak setinggi itu untuk pembagian shift-nya. Jadi artinya batasan untuk para pegawai masuk juga tidak seperti di Jakarta atau yang zona merah gitu. Jadi cuman kayak 20% aja yang dikurangin jumlah pegawai per harinya. Jadi sekitar 75 sampai 80% masih di kantor ya Mas ya? Ya. Oke. Mungkin kalau Mas Riro kan bahkan udah full Mas ya, mungkin WFH di Iya, Jakarta. kita mencekam suasananya. Ya, makanya Mas, Iya, mudah-mudahan jadi membaiklah semuanya. mudah-mudahan keadaan segera membaik ya untuk di Jawa khususnya dan penurunan kasus COVID itu saja. Baik teman-teman, Mas Kodri izin perkenalkan dulu profil Mas Kodri ya ke teman-teman. Jadi teman-teman hari ini Mas Kodriansyah akan mengisi tentang materi tes wawasan kebangsaan. Di nama beliau adalah Kodriansyah, gelarnya adalah Sarjana Terapan Sosial, kemudian tepat tanggal lahir di Sorong, Papua ya, 22 Maret 1953, pendidikan Diploma 4 Pekerjaan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, ini punyanya Kementerian Sosial ya. Kemudian pangkat dan golongan penata muda 3A, jabatan penyuluh sosial ahli pertama, instansi loka rehabilitasi sosial orang dengan HIV ya Mas ya. ODH, ya, pengurangi takalar Kementerian Sosial. Pengalaman kerja pegawai Garuda Indonesia 2015 hingga 2017. Kemudian CPNS Kementerian Sosial penempatan Balai Rehabilitasi Sosial ODH Suasana Bahagia di Ternate 2017 hingga 2019. Lalu penyuluh sosial ahli pertama di Loka Rehabilitasi Sosial ODH Pengurangi di Takalar, Sulawesi Selatan ya Mas ya, Kementerian Sosial tahun 2020 hingga sekarang. Itu pengalaman dari Mas Kodri teman-teman. Dan Mas Kodri hari ini akan mengajak kita belajar tentang tes wawasan kebangsaan ya Mas Kodri ya. Ya, insya Allah. Dengan Permen RB ya Mas ya, Permen RB 27 ya. Ya. 7 tahun 2021. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda ya Mas ya dengan tahun sebelumnya. Paling nggak ada item bahasa Indonesia kayaknya ya. Ya, betul. Ya, di TWK tahun ini. Syukurnya udah nggak ada ya. Iya. Oke, Mas Kodri, kita berikan kesempatan untuk Mas Kodri untuk mengeksplor materi ini dan juga teman-teman harap disimak ya setelah pemaparan materi Mas Kodri juga nanti ataupun setelah selesainya kelas ini juga tentu ada simulasi yang teman-teman bisa kerjakan. Oke, kepada Mas Kodri kami persilakan Mas. Siap. Terima kasih banyak untuk kesempatannya Mas Rido dan teman-teman sahabat Jember Inspirasi. Mohon izin ini untuk share screen Mas Rido. Sudah bisa Mas? Ya, oke. Saya coba. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman pada hari ini saya diberikan mandat dan kesempatan oleh Mas Rido untuk menyampaikan review terkait seleksi kompetensi dasar pada aspek tes wawasan kebangsaan untuk persiapan CPNS PPK atau CASN tahun 2021.
sangat senang gitu bisa kembali untuk berada di tengah teman-teman untuk sharing. Jadi konsep dari kelas di Inspirasi ini sendiri oleh Mas Rido memang bentuknya sharing ya. Jadi tidak ada yang menggurui atau tidak ada yang lebih daripada yang lain. Di sini tempat kita untuk sharing aja gitu. Karena kebetulan mentor-mentor adalah pejuang ASN yang juga udah merasakan persaingan, kemudian persiapan, kemudian mungkin strategi-strategi yang telah dilaksanakan, pembelajarannya seperti apa. Makanya di sini mentor-mentor untuk sharing aja gitu. Bukan berarti menggurui atau seperti apa, atau strategi mungkin trik dan tips yang mungkin akan diberikan itu sangat-sangat personal mungkin, atau mungkin juga ada beberapa kolaborasi antara beberapa tips trik lainnya yang kita coba manage dan kita coba paparkan bagi teman-teman, dan tentunya ini akan tergantung dengan style teman-teman dalam melakukan perjuangan dan juga eksekusi dalam persiapan maupun pelaksanaan tes nanti gitu. Khusus untuk pada hari ini yang tadi sudah ini kan juga oleh Mas Rido untuk hari ini untuk tes wawasan kebangsaan, insya Allah 2 jam ke depan kita akan membahas fokus pada hari ini untuk reviewnya itu kepada materi-materi kisi-kisi yang akan keluar gitu, dan juga beberapa contoh soal yang mungkin akan merepresentasi setiap kisi-kisi yang ada. Diharapkan ini mampu memberikan wawasan lebih lagi kepada teman-teman untuk bisa lebih terbiasa dengan bentuk-bentuk dan jenis-jenis soal yang ada. Meskipun kita tahu bahwa kemungkinan atau probabilitas soal yang ada pada tes CPNS ini itu sangat banyak gitu. Kalau di tahun lalu itu ada puluhan ribu soal di total dari seluruh soal yang dibuat, yang kemudian diacak paketnya itu untuk seluruh peserta tes, sehingga memang memerlukan pembelajaran yang luas gitu. Jadi tidak hanya harus terpaku pada satu materi saja atau satu sumber soal saja, mungkin kalau teman-teman berlatih, begitu juga dengan sumber-sumber buku maupun materi yang dipelajari. Itu untuk awalan kita pada pagi hari ini. Oke, kita akan mulai masuk sedikit mengenai seleksi kompetensi dasar gitu. Jadi untuk seleksi kompetensi dasar ini, sebagaimana kita ketahui, mungkin sudah dijelaskan juga di pertemuan awal oleh Mas Rido bahwa saat ini terdapat sedikit perubahan untuk komposisi soal, di mana awalnya adalah 100 soal, kemudian sekarang menjadi 110 soal dengan 3 kompetensi yang masih sama, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Dan di sini kita lihat pertambahan 10 nomor yang ada di situ adalah di TKP. Nah, di TKP ini artinya teman-teman akan banyak menghabiskan waktu di pelaksanaan TKP nantinya, dan tentu ini juga berpengaruh dengan standar nilai. Kalau mungkin kita bicara tentang tes-tes yang sudah dilakukan di tahun-tahun yang lalu, mungkin dengan nilai 3,5, 370, 380, bahkan 400 itu adalah nilai-nilai yang cukup aman. Mungkin di sini tidak lagi gitu di tahun ini. Ini bisa jadi akan teman-teman harus menaikkan range dari target teman-teman sendiri untuk mendapatkan nilai aman. Jadi misalnya mungkin bisa jadi 400-an itu menjadi target teman-teman, atau bahkan 4,5, karena jumlah nilai maksimalnya itu akan lebih banyak gitu, 110 dikali 5, karena jawaban benarnya kan 5 gitu, jadi 550. Sehingga mungkin akan nanti ada teman-teman yang akan dapat 500, akan sering kita akan melihat mungkin di instansi-instansi yang memang persaingannya ketat itu akan tembus 500 atau bahkan 4,5 sampai 500 lah gitu. Tapi untuk target mungkin bisa di angka 400, teman harus terus latihan dan melihat komposisi-komposisi soal ini untuk bisa mengejar targetnya. Jadi di-set ulang juga gitu targetnya. Mungkin teman-teman melihat statistik tahun lalu ya, yang saya bilang tadi untuk nilai-nilainya rata-rata 350 sampai 400 sudah bisa lanjut ke tahap SKB. Sekarang teman-teman mungkin harus naikkan juga targetnya 50 sampai 70 poin lah untuk bisa agar bisa mencapai sebuah kemampuan yang dibutuhkan gitu, hasil yang dibutuhkan untuk bisa minimal melaju melaju ke SKB. Oke, kita akan langsung masuk ke kisi-kisi tes wawasan kebangsaan.
Di tes kewawasan kebangsaan ini untuk Permenpan yang baru itu dibagi menjadi 4 kisi-kisi saja, di mana bahasa Indonesia sudah dihilangkan. Dan ini berita yang ya menurut saya cukup baik ya secara pribadi, karena bahasa Indonesia itu mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ikut dan mengikuti Zoom ini mungkin tahu bahwa bahasa Indonesia itu sangat rumit dan juga menguras banyak sekali waktu karena berupa bacaan panjang ataupun tanda baca yang memang meskipun kita warga Indonesia gitu memang cukup menyulitkan, karena memang mungkin di sekolah ataupun mungkin ilmu dari bahasa Indonesia sendiri itu sampai ada bahasa ada jurusan tersendiri gitu. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu rumit, kompleks dan juga tidak bisa diremehkan. Tapi tentunya karena sudah tidak ada, maka kita akan berfokus pada 4 ini. Di mana yang pertama adalah nasionalisme. Di mana nasionalisme ini adalah paham mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi titik poin yang bisa di-highlight pada nasionalisme ini tentunya bagaimana teman-teman sebenarnya dititikberatkan memahami esensi dari nasionalisme ini yang biasanya soal ini karena bentuknya nanti hots gitu. Ini penalaran sehingga akan banyak sekali jenis-jenis soal yang akan menstimulasi atau merangsang teman-teman untuk bisa mengaplikasikan nilai nasionalisme ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan maupun dalam setting keluarga bahkan dan pertemanan. Jadi akan sangat-sangat aplikatif sekali, sangat teknikal sekali, sehingga bagaimana caranya kita harus mempersiapkan ini gitu. Ini yang saya bilang tadi untuk nasionalisme ini, nanti mungkin ada di slide berikutnya gitu. Sebagai gambaran awal bahwa nasionalisme itu adalah yaitu tadi rasa cinta tanah air, kemudian mau berkontribusi senantiasa untuk perjuangan, kemudian kebaikan seluruh masyarakat, dari kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan yang lebih besar gitu. Selain itu juga semangat nasionalisme juga teman-teman bisa mempelajari sebenarnya hal ini. Kalau misalnya teman-teman memang di sekolahnya memang pelajaran PPKN-nya kurang diikuti gitu, teman-teman bisa dari sekarang saya sangat sarankan untuk membaca lebih banyak sejarah-sejarah bangsa, bagaimana bangsa dan juga perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, mulai dari perjuangan-perjuangan peperangan dari setiap daerah, kemudian pada saatnya dia bertransformasi menjadi perjuangan-perjuangan yang terstruktur gitu di setiap perlawanan atas penjajahan gitu kan. Dulu penjajahan itu atau perlawanan penjajahan kepada Belanda khususnya itu terjadi di setiap daerah gitu. Sehingga itu tidak terfokus, sehingga akan mudah dipadamkan oleh dari penjajah sendiri, karena misalnya dia ada perlawanan di Goa, di Makassar, itu hanya terjadi di situ gitu. Di Jawa lain lagi gitu dengan berbagai daerahnya. Padahal seandainya kita bisa istilahnya bersama-sama, bisa terkoordinir, maka serangan kita ini akan merepotkan penjajah gitu. Itulah sebabnya ada Sumpah Pemuda waktu itu yang akhirnya menyatukan seluruh bangsa Indonesia lah, dari Sabang sampai Merauke bersepakat bahwa kita bangsanya satu, bahasanya satu, bangsa Indonesia, sehingga semangat perjuangan dan koordinasinya antara seluruh perlawanan dan juga cita-citanya itu bisa terbingkai dalam bingkai nasionalisme. Kemudian juga dari bagaimana pendiri bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara langsung dengan menghadapi penjajah secara frontal melalui peperangan, gerilya maupun secara langsung gitu dari agresinya, ini bisa teman-teman akan mampu mendapatkan wawasan dan jauh lebih memahami, jauh lebih mengerti, mendalami karakter-karakter para pendiri bangsa, para pahlawan. Kenapa sih mereka sampai mau mengorbankan nyawa? Bagaimana sih sampai mereka berani meninggalkan keluarga, mengorbankan hartanya gitu. Itu kalau teman-teman lebih banyak membaca, lebih banyak memahami kisah sejarah maupun proses perjuangan bangsa, akan bisa sedikit demi sedikit mengisi mindset teman-teman untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki nasionalisme, karena telah memiliki figur, telah memiliki role model untuk itu. Makanya untuk memahami nasionalisme ini, saran saya adalah lebih banyak memahami, membaca alur sejarah dan perjuangan-perjuangan para pahlawan. Kemudian yang kedua adalah integritas. Nah, di integritas ini kalau kita bicara integritas, yaitu terkait dengan sifat atau keadaan yang ada di dalam diri kita, gitu. Sikap-sikap yang attach, yang melekat pada diri kita. Gitu. Integritas seperti apa yang ingin dicari bagi seorang ASN, gitu. Jadi intinya
kita harus tahu dulu nih ketika kita mengikuti tes sebagai CASN atau CPNS sebelum PPK, kita harus tahu dulu istilahnya tuh kode etik ataupun mungkin tugas fungsi dan juga apa yang diharapkan negara atau masyarakat kepada pelayan-pelayan publik. Dan saya kira teman-teman juga pasti ada gitu ketika mendapatkan pelayanan publik, datang ke kelurahan misalnya, mengurus surat administrasi ataupun datang ke dinas kependudukan untuk mengurus EKTP, pasti ada perasaan bahwa saya mau harapannya sampai di sana seperti apa, pelayanannya seperti apa gitu. Itu adalah integritas yang kita sebenarnya harapkan kepada para pelayan publik, para abdi negara, pada pegawai negeri ini. Sehingga dengan modal itu sebenarnya teman-teman tinggal membalikan itu ke diri teman-teman. Oh, berarti saya harus punya kualitas-kualitas ini gitu, personality trait yang seperti itu gitu, yang helpful, yang ramah, kemudian yang kerja keras, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang mungkin teman-teman harus dalami lagi gitu. Di dalam integritas ini ada beberapa sikap-sikap penting yang teman-teman harus pahami. Nanti kita akan ulas di soal maupun mungkin di kisi-kisi ini. Jadi ini beberapa contohnya untuk integritas yang harus ada di dalam diri kita, ya jujur, kemudian peduli, bertanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan lain-lain. Nanti ada slide khusus untuk. Kemudian bela negara. Nah, bela negara ini hampir sama ya dengan nasionalisme, cuma bedanya dia lebih spesifik. Di mana bela negara ini dia adalah peranan aktif ya. Jadi di sini bisa di garis bawahi bahwa bela negara ini ada peran aktif, sehingga ketika ada soal-soal yang mengarah ke soal bela negara ini, maka carilah jawaban-jawaban yang ada peran aktifnya. Meskipun itu tidak harus selalu berperang ya, tidak harus selalu konfrontasi, tidak. Jadi memang lebih kepada usaha-usaha kita, baik itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kalau kita sebagai pelajar, maka seperti apa bela negara yang pas untuk seorang pelajar gitu. Ya, dibandingkan dengan kita mengikuti suatu soal yang mengarahkan kita sebagai seorang abdi negara, baik itu sebagai pelayanan publik melalui sebagai PNS gitu, ataupun mungkin bahkan memposisikan kita sebagai personil pertahanan keamanan gitu, seperti TNI Polri gitu. Itu berbeda lagi ya. Jadi menyesuaikan dengan konteks. Kalau memang tidak disebutkan dalam soal, maka proses untuk menjawab itu akan dikondisikan sebagai kita sebagai masyarakat biasa atau warga negara biasa aja gitu. Jadi bela negara tentu ini akan banyak sekali bentuk aplikasinya, sehingga teman-teman mungkin dari sekarang sudah mulai bisa lebih memikirkan yang lebih baik, apalagi sekarang di bela negara ini banyak sekali bentuknya yang bahkan tidak ada kaitannya dengan perang, yang seperti saya bilang tadi, menggunakan atau memperjuangkan, mempromosikan barang-barang lokal gitu, itu termasuk bela negara sebenarnya. Dan hal-hal kecil lainnya lah, di pelajar yang kemudian belajar bersungguh-sungguh gitu, itu sudah termasuk bela negara ya, karena disesuaikan dengan kondisi dan juga status yang dia punya. Sehingga ini perlu banyak sekali penalaran, perlu banyak sekali baca, perlu banyak sekali juga mengenali soal, agar teman-teman lebih paham lagi mengenai konsep dari bela negara sendiri. Kemudian ada pilar negara. Nah, ini pilar negara tidak pernah ketinggalan ya. Jadi ini biasanya soal-soalnya akan banyak sekali merujuk kepada pengamalan nilai dalam Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pula konsep besar negara gitu, sistem pemerintahan, undang-undang dasar, sistem hukum, perjanjian internasional, kemudian konsep-konsep Bhinneka Tunggal Ika yang ada termasuk pasal-pasal ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu termasuk pasal-pasal, meskipun memang teman-teman yang mungkin sudah menghafal keseluruhan dari Undang-Undang 1945 mulai dari pembukaan hingga pasal-pasal dan aturan-aturan lainnya, memang ini cukup tricky juga karena ini sangat luas. Bahkan perjanjian internasional bisa masuk, sistem pemerintahan, asas-asas dan model pemerintahan, bahkan sejarah kerjasama internasional, kemudian contoh juga dari ilmu-ilmu dari geografi bahkan bisa masuk di sini. Sehingga teman-teman memang ini sangat luas ya, bandarisnya sangat luas. Jadi tidak harus wajib teman-teman mempelajari banyak gitu. Intinya secara sendi-sendinya, karena ini nanti soalnya HOTS, akan lebih banyak kepada pengaplikasian, akan banyak kepada penalaran dan juga implementasi sehari-hari. Tapi tetap teman-teman harus paham secara
global secara umum, terutama pasal-pasal gitu. Takutnya nanti ini akan keluar sampai teman-teman juga akan kehilangan poin di situ. Tapi akan sangat wajar teman-teman ketika nanti ada soal gitu, kita udah ngerasa membaca banyak, mempelajari banyak berbagai materi, kita tidak tahu. Itu jangan sampai down ya. Karena itu hanya satu dari sekian soal yang bisa kita jawab benar. Karena ini yang terjadi juga di beberapa teman-teman gitu, ketika sudah belajar mati-matian, soal yang keluar kita jadi kayak wah ini nggak pernah saya pelajarin nih, padahal saya sudah banyak baca buku yang tebal-tebal gitu, kok pertanyaan ini nggak ada di sana gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ditanya perjanjian ini tahun berapa dengan negara apa gitu, ya itu kadang ngeselin juga gitu. Tapi jangan mengganggu fokus, karena itu memang soal-soal yang khusus dibuat untuk membedain aja wawasan teman-teman yang persiapannya luas sama teman-teman yang memang ada batasan dalam proses persiapan itu. Tapi kan kadang kita lupa berfokus kepada sudah seberapa banyak soal yang bisa kita jawab benar dan gampang gitu. Itu gambarannya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan TWK memang karena sangat luas, sehingga fokus aja kepada hal-hal yang lebih umum mungkin, karena akan menghabiskan banyak waktu dan kapasitas di otak juga kalau terlalu banyak memaksa menghafal untuk hal-hal yang lebih universal. Oke, kita akan masuk ke nilai dasar Pancasila dulu. Menurut saya, ini pengalaman pribadi maupun dari FR, field report dari teman-teman yang telah mengikuti, baik itu di tahun 2017, di tahun saya dengan Mas Rido, sampai tahun 2019 kemarin, pengangkatan zaman Corona gitu ya. Di dalam menjawab TWK ini, yang paling mendasar dalam Pancasila ini. Dalam Pancasila. Di sini kita mengetahui bersama ada 45 butir Pancasila yang kita udah ketahui bersama, yang di breakdown berdasarkan silanya. Jadi itu adalah bentuk implementasi secara umum dari setiap sila yang ada. Ini perlu teman-teman hayati, perlu teman-teman pahami, dihafal, dipahami, dan dicoba bisa yang saya bilang tadi ya, penalaran dan implementasi sehari-hari. Kita lihat dari sila pertama, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada nilai religius. Kalau di dalam pidato Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, itu ketuhanan ya. Waktu itu beliau menyampaikan ketuhanan Tuhan bersyarikat Islam, bla 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 gitu. Waktu menyampaikan pidatonya ketika mencetuskan Pancasila ini. Jadi kita harus tahu semua yang berhubungan dengan proses ibadah, proses penjalanan agama, kepercayaan, itu akan masuk kepada sila pertama. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini nilai kemanusiaan yang sering juga kita kenal dengan istilah internasionalisme. Kenapa internasionalisme? Karena ini merupakan kemanusiaan bersifat global, universal, yang waktu itu juga sama oleh Insinyur Soekarno ketika pidatonya pada 1 Juni pada sidang BPPKI itu. Internasionalisme ini karena melihat kemanusiaan ini ada hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Hak-hak dasar untuk mendapatkan semuanya secara adil dan juga diperlakukan dengan beradab dan menjaga harkat martabatnya. Sehingga ini adalah cikal bakal di mana dari segi internasional atau global itu adanya hak asasi manusia. Jadi disinilah karena Insinyur Soekarno memang pergaulannya ketika beliau menjadi presiden atau bahkan sebelum menjadi presiden itu memang sangat luas ya di seluruh dunia gitu. Pergaulannya, hubungan bilateral multilateral sudah terjadi, sehingga menjadi sorotan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab ini dalam nilai internasionalisme mencakup hak-hak dasar, tidak hanya untuk warga Indonesia saja, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan harkat martabatnya dan diberi kesempatan yang sama. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu kebangsaan. Nah, kebangsaan ini di dalam pidato Insinyur Soekarno itu ada nasionalisme. Jadi kalau tadi ada internasionalisme itu merupakan semangat kemanusiaan untuk seluruh yang global.
Kemudian kita ada yang secara spesifik kepada ciri khas Indonesia, yaitu kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme itu cakupannya juga banyak ya, termasuk bela negara, termasuk gotong royong terutama, kemudian persatuan dan juga keamanan bersama. Sehingga semua poin-poin ataupun soal yang mengarah kepada hal-hal kerjasama, tenggang rasa dan juga menjaga persatuan itu akan masuk kepada sila ketiga. Kemudian yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di sini adalah nilai demokrasi. Nilai demokrasi inilah yang menjadi representasi dari bagaimana keterwakilan masyarakat menjadi suatu hal yang digunakan oleh eksekutif maupun legislatif dalam melaksanakan roda pemerintahan. Di sini kita lihat bagaimana pemimpin dipilih secara demokratis tadi gitu, melalui rakyat untuk rakyat gitu. Sehingga semua hal-hal yang terkait tentang diskusi, musyawarah yang menjadi nilai budi luhur dari Indonesia gitu, musyawarah mufakat itu masuknya di sila keempat ini karena kita penuh dengan penuh dengan kerjasama, kemudian penuh dengan kehikmatan lah. Artinya ketika ada sesuatu yang harus disikapi maka akan dikedepankan diskusi musyawarah untuk menghasilkan mufakat sehingga diharapkan hasil dari keputusan yang diambil adalah hasil yang lebih banyak mengarah kepada kepentingan orang banyak. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai dasar keadilan. Di mana ini kita tahu inilah yang sering-sering beririsan juga ya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena emang dari proses pengaplikasiannya sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab ini dan keadilan sosial ini memang cukup tricky juga nantinya teman-teman untuk membedakan bentuk pengamalannya. Karena memang dari dua sila ini juga cukup berkaitan, bahkan juga ada di Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan Persatuan Indonesia itu ada kaitan loh. Ketika soalnya menyatakan bahwa ketuhanan itu bagaimana kita menjaga kesatuan kita sebagai umat beragama, kemudian dari sisi Persatuan Indonesia sendiri kan kita harus sama-sama ada butir yang menyatakan untuk kita selalu menjaga keamanan, selalu menjaga persatuan. Nah, disinilah harus kita lebih paham lagi untuk membedakannya sehingga 45 butir Pancasila menjadi hal yang sangat esensial, sangat-sangat penting untuk teman-teman gunakan meramu dan menjawab setiap soal-soal terkait TWK, baik itu dari nasionalisme, bela negara, maupun mungkin untuk bisa menebak jawaban-jawaban yang itu sebenarnya secara teori tidak ada jawabannya, kemudian bahkan untuk bisa menebak sifat-sifat ataupun kondisi-kondisi yang digambarkan oleh soal yang tidak pernah teman-teman jawab sebelumnya. Oke, kemudian kita masuk ke Garuda Pancasila. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah membaca juga. Ini saya kira meskipun tidak ada jaminan ini keluar gitu, tapi ini kadang-kadang keluar juga. Dan ini cukup mudah dihafalkan atau cukup mudah diingat gitu. Dengan melihat karena setiap lambang negara ini sangat-sangat ternyata filosofis gitu, sangat-sangat bermakna. Setiap kenapa dia warnanya emas gitu, kenapa dia ada kakinya mencengkerami Bhinneka Tunggal Ika, kenapa ada pita dan jumlah bulu gitu, itu semua ada. Sehingga teman-teman untuk wawasan gitu, di mana jumlah bulu Garuda Pancasila ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, di mana ada bulu di leher Garuda ini ada 45 tahun kemerdekaan kita, kemudian 17 helai bulu pada masing-masing sayap, ini tanggal kemerdekaan, kemudian ada 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, kemudian ada 8 helai bulu pada ekor bawah, ini untuk bulannya ya. Kemudian kita ada lambang-lambangnya, ketuhanan dilambangkan dengan bintang, kemudian rantai kemanusiaan adil beradab, pohon beringin, Persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu dari banteng, kemudian dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Ini teman-teman juga sudah harusnya di luar kepala ya, karena takutnya di dalam soal itu sebenarnya teman-teman akan banyak sekali soal yang dibuat memang secara umum itu bisa dijawab cukup mudah. Jadi kayak dalam soal itu akan dibuat 3 pengelompokan dalam pembuatan soal. Biasanya 50% itu adalah 40% itu soal yang
sangat-sangat mudah. Artinya tingkat kesulitannya paling tingkat 1 lah gitu. Cukup mudah lah bagi teman untuk menjawab itu. Hampir semua bisa. Kemudian tingkat kedua intermediate. Nah, di intermediate ini presentasinya sekitar 30-40% juga gitu. Ini untuk melihat tingkatan membedakan teman-teman yang memiliki wawasan lebih, yang memiliki pemahaman lebih atau persiapan lebih dalam menjawab soal. Kemudian ada lagi di sekitar 20-25% di tingkatan yang sangat sulit, itu memang ada soal yang memang dibuat sangat-sangat sulit gitu. Biasanya dia panjang atau mungkin sesuatu yang kadang kita tidak pernah dengar, tiba-tiba di untuk membedakan siapa yang benar-benar wawasannya luas di antara seluruh peserta atau pelamar gitu. Dalam soal level 1 dan level 2 itu, di level yang mudah dan juga intermediate yang menengah, itu teman-teman harus benar-benar maksimalkan skornya bisa benar gitu. Karena di soal yang 20% ini yang saya bilang tadi di tingkat yang paling sulit ini biasanya memang ditujukan untuk membedakan nilai dari orang-orang yang memang benar-benar persiapannya banyak atau mungkin wawasannya luas, sering baca, dengan orang-orang yang persiapannya baru gitu. Ataupun mungkin ya memang secara kebetulan mungkin soalnya itu pelamar itu tahu gitu. Contoh kayak perjanjian internasional yang kita nggak pernah dengar, karena dia bisa lalu membaca dan memperbanyak wawasan soal dan juga tapi ketika tidak bisa menjawab ya it's okay gitu, karena ini soal yang sangat sulit, sedikit juga pasti yang orang bisa jawab gitu. Jadi tidak akan terlalu masalah. Tapi pesan saya fokus kepada soal dengan tingkatan yang mudah dan intermediate, itu sudah keniscayaan teman-teman harus bisa menjawab dengan benar gitu. Karena ini cukup bisa mendongkrak, karena kalau soal mudah kita salah itu akan rugi besar karena peserta-peserta lain akan bisa menjawabnya, diasumsikan bisa menjawab itu dengan benar gitu. Nanti mungkin kalau ada pertemuan berikutnya nanti akan saya banyak share mengenai strategi dan tips dan trik itu gitu, dan juga hal-hal yang sering kita alami ketika mengerjakan soal meskipun dengan penuh persiapan dan siap untuk berperang gitu, tapi ada-ada saja yang bisa membuat kita hilang fokus ketika proses pengerjaan soal terutama pada hari H. Oke, kemudian di Garuda Pancasila ini sudah dibahas tadi, pencetusnya adalah Sultan Hamid II. Kemudian Garudanya yaitu kenapa memilih burung Garuda, karena itu adalah kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian warnanya kenapa emas, karena melambangkan kejayaan. Kemudian perisainya melambangkan kekuatan dan pertahanan. Kepala ke kanan adalah masalah etika, tentunya juga untuk optimisme yang tinggi. Dan ternyata garis tebal pada perisai itu adalah garis katulistiwa, karena memang ini, jadi inilah yang saya bilang tadi, ini betul-betul filosofis kalau teman-teman pelajari gitu, sehingga pendiri bangsa tidak asal-asalan membuat semua itu gitu. Beda dengan mungkin kita sekarang ya, hanya kadang ada yang filosofisnya, tapi kadang ada satu shape atau warna garis yang sebenarnya itu kita tidak tahu artinya apa, cuman bagus aja gitu. Tapi founding fathers dan juga para pendiri bangsa itu memiliki sangat-sangat filosofis lah gitu, sehingga memang sangat layak untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan dan sebagai founding fathers ini. Oke, teman-teman, kita lihat dasar negara ya. Dasar negara ini yang saya ceritakan sedikit tadi bahwa Insinyur Soekarno ini adalah sejarah bangsa ya. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari ini secara utuh nanti melalui buku-buku yang teman-teman punya atau mungkin bisa browsing. Ini merupakan rangkuman-rangkuman yang lebih sederhana, yang mungkin teman-teman bisa cari secara umum cerita dan juga alur sejarah ini gitu. Jadi pada tanggal 29 bulan 5 1945 pidato pertama untuk dasar negara ini istilah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Yamin dengan 5 dasar negara juga gitu. Peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian Dr. Supomo dengan usulannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin. Ini secara singkat ya. Musyawarah dan keadilan rakyat. Ini biasanya kalau ada soal-soal yang muncul biar teman-teman bisa lebih prepare gitu. Kalau bisa ditanyain apa yang dikeluarkan oleh diajukan oleh Pak Muhammad Yamin ketika
presentasi tentang dasar negara, ya inilah yang akan dijawab. Jadi ada perbedaan-perbedaan dan ada persamaan-persamaan juga ya. Secara umum memang terlihat sama-sama aja gitu. Cuma dari Insinyur Soekarno gitu, kita bisa melihat bahwa inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila. Karena yang saya bilang tadi, yang pertama ada kebangsaan, yang saya bilang tadi nasionalisme. Ini bahasa Insinyur Soekarno juga sama, dia nasionalisme kebangsaan, persatuan Indonesia. Kemudian internasionalisme yang saya bilang tadi merupakan kemanusiaan yang beradab, hak-hak mendasar dari setiap manusia gitu. Kemudian yang tiga mufakat, itu demokrasi, musyawarah mufakat, diskusi, voting dan lain-lain. Kemudian kesejahteraan sosial itu keadilan ya. Kemudian ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, di sini masih berorientasi pada syariat Islam waktu itu gitu, karena memang masih mayoritas dan belum mengcover ternyata kita dengan kemajemukan yang ada dinamikanya sehingga ini bisa berubah menjadi ketuhanan yang maha esa gitu. Sehingga ada beberapa agama yang secara undang-undang disetujui. Nah, inilah kenapa 1 Juni dianggap hari lahir Pancasila, karena disitulah konsep awal 5 dasar Pancasila ini disebutkan dan dicetuskan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yang nantinya melalui pengolahan di Piagam Jakarta dan lain-lain, dan juga sidang PPKI ketika persamaan kemerdekaan, Pancasila kemudian diformulasikan lebih mengakomodir kemajemukan yang ada di kita, terutama dari segi kepercayaan dan agama, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita untuk mengakomodir kebebasan masyarakat atau warga negara untuk memeluk budaya atau kepercayaan yang telah diresmikan oleh undang-undang. Nah, dari pidato ini sendiri kita juga mengenal ada yang namanya Trisila. Trisila ini sama dari Insinyur Soekarno ketika kita peras 5 sila dasar ini, maka akan menjadi Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, yang sebenarnya sama-sama sudah mencakup apa yang menjadi 5 dasar ini. Dan ketika kita peras lagi menjadi satu konsep gitu, itu disebutnya dengan Eka Sila, yaitu gotong royong. Karena memang inilah yang menjadi modal besar Indonesia dari berbagai bentuk geografisnya, demografisnya, kemudian budaya yang berbeda-beda, kepala yang banyak sekali perbedaannya gitu. Tapi kita memiliki modal yang sangat besar gitu. Kita tidak punya banyak persenjataan waktu itu, kita tidak punya modal dan juga APBN ataupun anggaran untuk melakukan perlawanan, tapi dengan gotong royong nasionalisme itu kita maju dan juga bisa akhirnya merebut kemerdekaan dengan perjuangan-perjuangan yang panjang dan konsep gotong royong yang dilaksanakan ini. Kemudian kita lihat Pancasila sebagai filosofi dan ideologi. Ini memang akan terlihat seperti pelajaran PPKN ya, tapi ini merupakan konsep-konsep yang memang teman-teman harus pahami. Dan ini catatan-catatan ataupun rangkuman-rangkuman yang sudah disederhanakan. Tapi teman-teman silahkan bisa nanti sambil persiapannya kalau mau lebih matang, membaca ini, membaca sejarahnya dan proses pembuatannya ini jauh lebih dalam, akan bisa memberikan wawasan yang lebih. Tapi bagi teman-teman yang memiliki kekurangan juga untuk di TIO, TKP, silahkan membuat ininya, tahu kita lemahnya di mana gitu, sehingga kita bisa mencoba mengimbanginya dengan melihat prioritas aspek mana nih yang harus saya tingkatin dulu, apakah TWK dulu atau TKP dulu atau TIO gitu. Kemudian di sini Pancasila sebagai filosofi dan ideologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu philos cinta, sovereign kebijaksanaan, di mana ideologi ini juga berasal dari bahasa Yunani juga gitu, kata ideologi, yaitu pandangan hidup yang artinya melihat dan ajaran. Kemudian kedudukan Pancasila. Nah, ini teman-teman harus sangat bisa memahami, menginternalisasi kedudukan Pancasila ini, karena ini cukup sering muncul di dalam soal, baik itu kalau sifatnya dia hanya menyebutkan secara sederhana, maka ini akan mudah dijawab gitu, kayak misalnya keyakinan yang memiliki kebenaran dari kedudukan Pancasila adalah gitu, paling sebagai filsafat hidup, sebagai sistem filsafat, perjanjian luhur, ini kan gampang kita jawab ketika kita paham. Tapi kalau udah mulai diramu, dia mau ramu itu menjadi sebuah soal yang sulit gitu, dia akan bikin satu jenis situasi yang kita harus menerka-nerka ini masuknya sebagai kedudukan apa gitu. Apakah kedudukan hukum, dasar negara, filsafat, atau pedoman hidup. Kalau kita lihat falsafah dan pedoman hidup, nah kita agak tricky kan, di sini kita lihat
ada keyakinan yang memiliki kebenaran untuk falsafah hidup. Ternyata secara pedoman hidup, Pancasila juga ada sebagai pedoman hidup, ada way of life, pedoman umum. Padahal di situ hampir sama gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman harus pahami. Intinya perbedaan yang paling sederhana adalah pedoman hidup itu lebih kepada teknis kita bertingkah laku, teknis kita bersikap gitu. Itu adalah Pancasila sebagai pedoman hidup. Kita tidak menghujat orang gitu, kita tidak memfitnah orang, kita kemudian disiplin dalam melakukan pekerjaan, bertanggung jawab melakukan pekerjaan, itu merupakan pedoman hidup. Sedangkan falsafah hidup ini adalah sikap yang menjadi turunan yang memedomani pedoman hidup ini. Jadi ketika kita falsafahnya sudah mengetahui bahwa menghormati hak orang lain merupakan sesuatu yang berdasarkan Pancasila itu merupakan sebuah sikap yang harus kita miliki, maka perilakunya, penerjemahannya akan ada di pedoman hidup. Jadi seperti itu hubungannya ya antara falsafah dan pedoman. Falsafah merupakan besaran kalau di dalam sehari-hari kita tuh kita mikirnya apa, kita ngerasa ini tuh benar gitu. Terjemahan dari pikiran benar kita itu adalah pedoman hidup gitu. Kemudian ada sistem filsafat di mana harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasarkan hierarkis piramidal. Artinya Pancasila ini tidak bisa dipecah-pecah gitu. Ini benar-benar satu kesatuan yang integral yang semua memiliki keterkaitan. Nah, karena keterkaitan itulah makanya saya katakan tadi bahwa cukup tricky nantinya ketika teman-teman akan membahas atau menjawab soal-soal yang mencoba mencocokkan dengan implementasi yang tepat pada setiap sila dalam suatu kondisi gitu. Seperti yang saya bilang tadi, menjaga kesatuan agama, bangsa dan negara masuknya di mana, pengamalan sila 1 apa sila 3, karena sama-sama menjaga ada satu kata-kata agama, ada satu kata-kata persatuan dan keamanan gitu. Nah, ini yang tricky. Nanti kita akan bisa lihat dari contoh soal. Kemudian ada perjanjian luhur, yaitu dibuat oleh founding father bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini meskipun dikeluarkan konsepnya oleh Insinyur Soekarno, tapi semua founding fathers ini bukan hanya Insinyur Soekarno ya yang menyepakati ataupun membuat ini gitu. Tapi setelah Insinyur Soekarno secara konsep dasar Pancasila yang merupakan perwakilan dari nilai-nilai masyarakat kita, nilai-nilai perjuangan bangsa kita, nilai-nilai semangat perjuangan bangsa kita, maka seluruh founding father ikut meratifikasi, ikut terlibat dalam membahas, memformulasikan. Makanya ada perbedaan kata-kata, ada yang coba dikelola kata-katanya sehingga menjadi lebih Indonesia gitu. Nah, itulah kenapa disebutnya perjanjian luhur, karena memang semua terikat. Kemudian ada sebagai dasar negara, yaitu tentu mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan, mulai dari sumber dari undang-undang, sumber dari segala kebijakan yang ada di Indonesia adalah Pancasila dengan menjunjung semua cover nilai-nilai dan sila yang ada. Kemudian sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, ini penting teman-teman ingat, kadang ada disebutkan hukum tertinggi apa gitu. Nah, ini kadang-kadang cukup tricky. Jadi kedudukan Pancasila itu bukan hukum tertinggi ya. Jadi itu adalah sumber dari segala hukum. Jadi dengan adanya Pancasila, semua produk-produk hukum itu mengarah ke sana. Setiap kebijakan mengarah kepada Pancasila, gitu. Mengarah kepada harus universal, harus mengcover hak-hak, tidak merugikan pihak-pihak tertentu, kemudian harus adil, harus menjaga persatuan. Intinya itu. Jadi kadang ini tricky, kadang di Pancasila ketika dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar, kalau teman-teman yang belum begitu paham, mungkin bahkan bisa menjawab Pancasila adalah sumber hukum tertinggi, gitu. Padahal dia adalah sumber dari segala sumber hukum, gitu. Itu berbeda karena hukum tertinggi jelas Undang-Undang 1945. Oke, kemudian kita lihat kausa Pancasila. Ini adalah asal mula Pancasila. Gitu. Yang pertama adalah Pancasila, kausa Pancasila atau asal mula materialis ya, itu bahan. Kausa bahan ya. Jadi Pancasila ini dia bahannya itu digali dari nilai-nilai masyarakat sehari-hari. Gotong royong, persatuan, semangat, keadilan gitu. Adanya perbudakan yang kita tahu bahwa itu memang sangat tidak adil dan tidak manusiawi lah gitu. Itu semua digali dari nilai-nilai masyarakat kita. Jadi bukan ujuk-ujuk kayak sebuah konsep aja gitu. Itu tidak.
tapi betul-betul merupakan hal-hal yang digali dari nilai-nilai luhur yang kita punya, yang berlaku di masyarakat sejak dulu gitu. Yang kemudian akhirnya menjadi formalis, asal mula bentuk itu dibentuk dan dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu bentuknya itu yang merupakan yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tadi, yaitu dibuatkan konsep sebagai branding Pancasila tadi gitu. Sehingga akhirnya itulah yang dibahas, digodok, kemudian dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Kemudian pada kausa efisien atau asal mula karyanya itu ditetapkan oleh PPKI pada saat Indonesia telah selesai melakukan proklamasi kemerdekaan, di mana Pancasila ini telah mengalami banyak sekali masukan dan juga penggodokan dari founding fathers. Kemudian kausa finalis yaitu tujuannya sebagai dasar negara. Ya, tentunya ini sudah dilaksanakan juga dan menjadi tuntunan bagi kita bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala sendi kehidupan baik pemerintahan dan keseharian. Pancasila sebagai sumber nilai. Nah, ini juga sering muncul di soal-soal CPNS, di mana Pancasila kadang, tapi ini bersifat teknis, kembali lagi bahwa ini bersifat implementatif ya, di mana nilai dasar ini, yang pertama, sebagai sumber nilai dasar yang bermuara kepada 5 Pancasila, berupa cita-cita dan tujuan baik yang benar. Kemudian instrumental, nilai instrumental ini penyebaran lebih lanjut dari nilai dasar yang berupa produk-produk kebijakan gitu, undang-undang, garis besar haluan negara, kalau sekarang kita mengenalnya rencana strategis lah gitu, rencana strategis jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai GBHN, haluan besar negara gitu. Kemudian nilai praksis, yaitu realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi benar gitu, Pancasila ini bukan hanya untuk pemerintahan saja, tapi ini memang benar-benar PNS terutama yang merupakan orang-orang yang mengeksekusi kebijakan publik, yang memberikan pelayanan dan menerjemahkan seluruh aturan-aturan yang ada ini memang harus memiliki nilai praksis ini, gitu, Pancasila. Jadi harusnya memberikan pelayanan seperti apa dong pegawai negeri sipil ini atau PP3K ini dalam sebagai tugasnya dia melaksanakan pelayanan publik, tentunya harus sangat nyata untuk bisa mengcover nilai Pancasila ini, sehingga pelayanan yang diberikan juga akan sangat maksimal karena sudah mengcover 5 Pancasila, 5 dasar Pancasila yang sangat universal untuk mengcover semua kebutuhan dan juga harapan dari baik pemberi kebijakan maupun penerima kebijakan. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma. Jadi tadi kita lihat ada sebagai kedudukannya, kemudian kita lihat ada sebagai filosofis, kemudian ada Pancasila sebagai kedudukannya seperti apa, dan ada juga Pancasila ini sebagai paradigma. Jadi sangat banyak Pancasila ini kita harus pahami gitu. Di mana secara singkat kita bisa melihat paradigma ini sebagai kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman, pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi memang menjadi dasar dari segala sendi bagaimana kita berpikir itu harus Pancasila gitu. Kemudian paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai satu cita-cita bangsa Indonesia, kemudian jiwa bangsa, moral pembangunan, dan dasar negara Republik Indonesia. Ini nanti teman-teman bisa baca ya, nanti saya akan bagikan materinya sebagai tambahan dan suplemen juga untuk persiapan TWK ini. Kemudian pembangunan apa sih yang sesuai dengan Pancasila? Ini adalah poin-poin yang harus teman-teman juga pahami. Di mana pembangunan sesuai Pancasila itu, yaitu tidak boleh pragmatis. Itu pembangunan yang hanya mementingkan yang tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan juga mengabaikan pertimbangan etis gitu. Kemudian yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis, artinya secara mutlak mampu melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Ini artinya bahwa tentu ini harus mengcover semua gitu. Tidak berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu ataupun bahkan ideologi-ideologi tertentu di luar Pancasila. Kemudian harus menghormati HAM, di mana tidak boleh mengorbankan manusia, melainkan harus menghormati harkat martabat manusia. Jadi dalam
proses pelaksanaan pembangunan ini sangat-sangat lekat dengan nilai-nilai mempertimbangkan efek kepada orang-orang di sekitar, itu secara sederhananya. Meskipun memang kita tahu saat ini memang banyak sekali yang terjadi di negara kita ini, pembangunan-pembangunan ini ternyata tidak sesuai dengan semangat Pancasila ya, jadi hanya memikirkan profit misalnya, tidak memikirkan efek dan dampak dengan pemberian izin misalnya untuk eksplor hutan, eksplor kekayaan alam gitu, seperti minyak dan segala macam yang ternyata membuat sebuah kerusakan lingkungan yang tidak dianalisa dengan baik. Nah, inilah kenapa PNS-PNS saat ini dibuatkan tes seperti ini gitu. Jadi untuk lebih memahami Pancasila itu seperti apa, sehingga ini bisa diperbaiki di kedepan di masa yang akan datang. Karena ASN atau PNS, PPK nanti ini akan menjadi penerus bangsa lah di dalam pemerintahan. Sehingga inilah yang diperkuat lagi karena melihat sudah sekacau ini di beberapa tempat ini cukup kacau juga dalam pembangunan, tidak lagi memperhatikan bagaimana pembangunan yang seharusnya bisa mengcover dan semangat Pancasila bisa ada di situ gitu. Kemudian dilaksanakan secara demokratis, yaitu melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan pengambilan keputusan. Jadi memang sangat-sangat harus sebanyak-banyak mungkin bisa mengakomodir harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan pihak-pihak yang termarginalkan, yang lemah. Ini untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu ya itu tadi, kemiskinan turun-menurun karena tidak adanya aksesibilitas atau kesempatan yang diberikan. Setiap kebijakan itu tidak pernah berpihak pada warga-warga kecil gitu. Jadi hanya ke pengusaha ya makin kaya gitu. Nah, yang miskin makin miskin. Ini yang ada dari ketimpangan. Sehingga ASN, PNS, P3K yang merupakan bagian dari pelayanan publik ini, penerjemah dari kebijakan publik dan aturan-aturan yang ada ini harus bisa peka dengan hal ini sehingga menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan harusnya bisa melihat isu ini untuk memastikan bahwa semua berpihak kepada masyarakat kita untuk memperoleh kesempatan yang sama dan juga efek dari pembangunan yang dilakukan. Kemudian Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Di sini ada satuan subjek, yaitu mengadakan peraturan hukum di Indonesia yang merupakan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian ada Kesatuan Asas Kerohanian. Dia meliputi keseluruhan peraturan hukum yang di mana Indonesia adalah Pancasila. Jadi secara nilai kerohanian kita udah tahu akan bersumber kepada tata tertib hukum, ya sumbernya adalah religiulitas yang disepakati oleh undang-undang. Kemudian kesatuan waktu, di mana peraturan berlaku pada saat itu sejak tanggal 18 Agustus 1945, yang mana kita tahu merupakan tanggal secara resmi Indonesia merdeka. Gitu. Jadi bukan tanggal 17, tanggal 17 adalah proklamasinya dan diresmikan di tanggal 18. Kemudian kesatuan daerah, di mana batas wilayah berlaku di peraturan tersebut ada Indonesia dan seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah teman-teman yang mungkin harus teman-teman pelajari lebih dalam ya, lebih fokus ke sini, yaitu rangkuman dari isi 45 butir Pancasila. Ini yang sudah dirangkum ya, tapi teman-teman nanti bisa cari di internet untuk butir Pancasila ini yang kalau misalnya teman-teman penasaran yang lebih lengkapnya gitu. Tapi ini dibuat seperti ini supaya lebih mudah aja dipahami atau dihafalkan gitu. Jadi yang pertama, contoh mungkin saya akan perlihatkan gitu. Nah, kita lihat untuk memastikan, nah nih, menghormati kerjasama antar pemeluk agama, percaya takwa sesuai agama masing-masing. Ini adalah panduan kita, gitu. Kenapa ini harus kita pahami dan kita pelajari, kita hafalkan dan kita implementasikan dalam sehari-hari, karena inilah sikap dasar implementasi dari Pancasila ini sendiri. Kan kita kalau kita bicara keadilan yang adil, oh ya berarti tidak boleh berpihak, kita harus adil. Tapi ternyata banyak implementasi dari hal-hal tersebut, tidak hanya bersifat keadilan aja gitu. Karena ternyata banyak, ini butir-butirnya gitu, bisa kita lihat sendiri. Contoh, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau kita pahami ini secara parsial, maka kita akan kesulitan dalam menjawab soal-soal hoax yang banyak sekali kasus-kasus ataupun banyak sekali
kondisi-kondisi yang akan membuat kita berpikir ini sebenarnya masuk ke sila berapa gitu. Nah, ini adalah panduan guidance yang bisa kita teman-teman gunakan. Contoh ini adil terhadap sesama ini sudah pasti ya karena ini sangat mudah gitu. Tapi ternyata ada di dalam sila kelima ini hak milik tidak untuk pemborosan atau mewah-mewahan. Nah, bayangkan teman-teman. Ternyata ketika kita boros, ketika kita bermewah-mewahan, itu ternyata sudah melenceng dari sila kelima. Padahal kalau kita sebutkan ini pemborosan dan mewah-mewahan, wah masuk di sila keberapa nih gitu. Bisa masuk ke kemanusiaan juga gitu. Bisa masuk ke persatuan juga gitu. Karena dianggap ketika kita boros, mewah, kayak seolah-olah tidak mempedulikan. Nah, tidak mempedulikan saudara-saudara kita di Persatuan Indonesia karena kita nasionalis, katanya kok nggak mempedulikan orang-orang lain gitu. Terus dari segi kemanusiaan, masa sih tidak mau membantu teman-teman yang lain gitu, nggak mau beradab bahwa kita punya yang lebih kok nggak membantu yang lemah gitu. Tapi ternyata ketika soal itu muncul, contoh misalnya menggunakan barang-barang mewah, berbelanja secara boros adalah pelanggaran dalam implementasi sila keberapa. Nah, kalau disebut sila 1A, 1B, 2, C3 dan lain-lain gitu. Ini kan kalau teman-teman tidak memahami ini akan bingung. Ini akan masuk ke mana ya? Masuk ke sila kedua, ketiga, apa kelima. Padahal kalau teman-teman udah tahu, ini sepersekian detik teman-teman langsung udah jawab, oh ini sila kelima. Nah, menghargai hasil karya orang lain ada juga di sini. Padahal kalau kita lihat keadilan sosial kayak sangat-sangat universal gitu. Sehingga inilah yang menjadi panduan teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal berbentuk HOTS. Terutama di sini kan sudah mengcover ya, kalau kita bicara Pancasila itu sudah mengcover nasionalisme. Kita sudah mengcover bela negara. Ini sudah ada di sini. Jadi pastikan teman-teman ini mampu benar-benar coba dipahami, benar-benar coba diimplementasi bahkan sehari-hari biar ini menjadi mindset teman-teman itu bisa kereset menjadi Pancasilais gitu. Kalau teman-teman mungkin tidak terlalu memperhatikan itu, maka ini yang paling penting teman-teman bisa jadikan bekal untuk menghadapi soal-soal di TWK. Jadi teman-teman bisa baca dan saya harapkan itu harus sangat dipersiapkan. Kemudian Undang-Undang 1945 ada yang sebelum diamandemen, kemudian ada yang sesudah diamandemen. Di sini bisa kita lihat rangkumannya. Pada sebelum diamandemen dia ada pembukaan, ada batang tubuh, kemudian terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat dan lain-lain. Dan inilah yang sesudah diamandemen. Ini minimal untuk catatan aja, teman-teman. Siapa tahu ini soalnya datang gitu. Kita nggak tahu soal seperti apa nanti yang akan datang, khususnya dari hafalan-hafalan gitu. Ini kan bersifat hafalan ya. Jadi ada di dalam soal itu akan kebanyakan pastinya adalah implementasi, tapi pasti ada beberapa juga yang bersifat hafalan atau mungkin sesuatu yang pasti gitu. Kita nggak bisa tebak secara logika. Tapi sebenarnya ada trik, nanti kita akan lihat seperti apa yang bisa kita lakukan. Kemudian tanggal amandemen, ini ada amandemen pertama, kedua sampai keempat. Kemudian ada sila-sila yang diamandemen. Ini adalah rangkuman-rangkumannya, nanti bisa teman-teman baca. Kemudian 3 garis besar batang tubuh atau pasal-pasal. Kalau dulu bahasanya batang tubuh ya, kalau sekarang kita sebutnya pasal-pasal, seperti yang kita lihat tadi ketika di amandemen. Hal dan bentuk negara, lembaga negara, hal warga negara. Jadi ini yang menjadi besaran yang akan dibahas di dalam pasal-pasal ini. Yang dijabarkan dalam bentuk bab ini ada bentuk negara, MPR, sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Dimana pertama, kalau kita lihat ya, ini alinea ya, jadi alinea pertama. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan. Nah, ini mengcover sila ketiga, di mana persatuan Indonesia ya. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh warga negara di dalamnya berdasarkan persatuan dan kegotong royongan. Kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau teman-teman, ini juga Undang-Undang Dasar 1945, teksnya ini harusnya dihafalkan dan bisa teman-teman bayangkan, bisa teman-teman diinternalisasi. Kita merenungi setiap kata dan juga
makna dari paragraf itu sehingga kita lebih paham Undang-Undang 1945 ini sakral banget ya. Jadi teman-teman harus ngerti kalau sudah bisa memahami dan masuk dalam suasana itu sangat-sangat apa ya, kita bisa jadi paham gitu makna dari setiap alinea ini apa, makna dari ini sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengawali turunnya pasal-pasal yang menjelaskan secara lengkap itu apa sebenarnya Indonesia itu, bagaimana dia perjuangannya, bagaimana memproses kemerdekaan, bagaimana akhirnya dia cita-cita bangsa itu ada di pembukaan Undang-Undang 1945. Sehingga pada alinea ketiga, penegasan lagi pada alinea tersebut, di mana ada kata-katanya yang berorientasi kepada kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan. Ini mengcover sila keempat, dan sila alinea terakhir, alinea keempat, disebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga inilah yang menjadi pokok pikiran yang ada dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini kita lihat teman-teman, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Ini untuk lebih mengkonekkan lagi sebenarnya hubungannya seperti apa dan timeline-nya gimana. Nah, pada alinea pertama, dia merepresentasikan keadaan sebelum Indonesia merdeka, gitu. Dan juga makna yang ada di situ adalah alasannya merdeka, yaitu tadi adalah hak segala bangsa, disebutkan kan di alinea pertama. Kemudian di alinea yang kedua, menjelang kemerdekaan, gitu. Dan menjelang kemerdekaan ini masuk di alinea yang kedua, di mana ini maknanya menceritakan proses perjuangan, gitu, bangsa Indonesia. Kemudian alinea ketiga, saat kemerdekaan, pernyataan merdeka. Makanya ada kata-kata di alinea ketiga itu menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk, nah itu sesudah kemerdekaan. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk cita-cita bangsa seperti apa gitu, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum gitu, itu adalah di alinea keempat, di mana adalah pengharapan cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan setelah kemerdekaan ini diraih. Oke, ini adalah beberapa rangkuman juga. Ini buat yang malas ngafal ya. Cuman saya sarankan tetap mungkin sekali, 2 kali, sampai 5 kali dibaca pasalnya secara lengkap, secara utuh, biar lebih bisa memahami lagi gitu. Meskipun memang ini untuk yang sekarang ya agak jarang muncul di soal. Kalaupun ada dalam satu paket itu paling cuma satu aja masalah pasal. Tapi makna-makna atau isi-isi pasalnya akan banyak gitu. Siapa tahu ada yang nanya MPR itu dipilih oleh siapa, DPR itu mengajukan berapa, DPR itu mempertimbangkan berapa hari untuk pengajuan presiden untuk pengesahan anggaran segala macam gitu. Itu ada semua di pasal-pasal ini, di batang tubuh ini kalau kita lihat di masa-masa yang lalu gitu. Menteri itu siapa, kemudian lembaga negara itu apa tugasnya, kayak BPK itu kan disebutkan di sini. Nah, jadi pastikan teman-teman juga paham karena ASN juga kemampuan undang produk-produk kebijakan publik gitu, aturan-aturan. Karena ketika kita bicara pelaksanaan kerja, aturan-aturan lah yang menjadi acuan kita gitu, mulai dari secara hierarkis dari Undang-Undang 45, kemudian dari peraturan-peraturan lain tap MPR, kemudian turun lagi ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, menteri, pemerintah, peraturan daerah, pergub, perwali ataupun peraturan-peraturan lainnya, itu akan teknis banget gitu. Sehingga ini harus memang dipahami 36 pasal ini. Dan juga diingat gitu, kayak ini sidangnya berapa kali gitu, itu 2/3 dari berapa gitu untuk melakukan amandemen lagi, apalagi ini lagi hot-hotnya katanya akan ada 3 periode misalnya gitu, itu kan berarti akan ada di pasal-pasal, kita harus paham pasal-pasal untuk pengubahan amandemen gitu, dimana kita lihat di sini ya, di mana di sini ada pasal-pasal yang membahas tentang lambang dan simbol negara gitu, ada bendera, ada lambang, lagu dan lain-lain. Nah, ini perubahan undang-undang. Ada usul amandemen oleh minimal 1/3 MPR, setiap usul diajukan tertulis dan alasannya. Nah, ini yang akan dilewati kalau memang
pemerintah mau mengajukan untuk mengubah pasal mungkin dari 2 periode tadi gitu, hanya dua masa pemerintahan. Kalau mau dijadikan 3 ya dia kan harus melalui hal ini, dan mungkin ini akan bisa keluar juga gitu karena ini lagi hot juga, karena ini setiap soal yang keluar baik itu TKP maupun TWK itu kan sangat memperhatikan updating dari setiap kejadian-kejadian terbaru gitu, kejadian-kejadian lagi isu-isu yang lagi diperdebatkan, isu-isu yang lagi dibicarakan gitu, yang hangat. Jadi teman-teman harus juga update, membantu itu dengan update, dengan melihat kebijakan terbaru pemerintah seperti apa, penanggapannya seperti apa gitu. Kemudian kita masuk ke 7 kunci pokok sistem pemerintah Indonesia. Ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum atau restet. Mungkin kalau anak-anak hukum udah paham ya ini restet apa. Intinya negara Indonesia, negara hukum itu disebutkan pada pasal 1 ya. Undang-Undang 1945 kalau tidak salah ayat ketiga gitu. Ini bahwa negara berdasarkan atas hukum. Artinya kita ada aturan yang mengikat dan mengatur kita gitu. Jadi kita kita akan dipaksa untuk tunduk dan juga mengikuti aturan. Semua masyarakat atau warga negara akan tunduk kepada hukum gitu. Jadi kita ada aturan yang aturannya bersifat kita dipaksa gitu. Dalam tanda kutip ya, maksudnya karena ini untuk menjaga stabilitas, keamanan dan juga ketertiban. Makanya Indonesia menganut hukum, negara hukum gitu. Kemudian sistem konstitusional, di mana pembagian atas kekuasaan-kekuasaan yang ada, dan juga memiliki konstitusi tadi gitu, Pancasila dan undang-undang gitu. Kemudian kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Ini sesuai dengan undang-undang pasal di Undang-Undang 1945. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana presiden adalah eksekutif, jadi pelaksana. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Nah, ini semua kalau teman-teman pahami dan juga baca, mengerti dengan pasal-pasalnya, maka ini akan sama gitu, akan sinergis. Kemudian yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Nah, ini mungkin agak membingungkan juga ya bagi teman-teman yang belum mengerti. Jadi kekuasaan kepala negara tidak terbatas ini, kita tahu ya kalau ada 2 kata tidak, itu artinya sebenarnya iya gitu. Jadi maksudnya sebenarnya kekuasaan kepala negara ini sebenarnya besar, sangat besar, tapi ternyata ada batasnya gitu. Tidak tak terbatas. Jadi contohnya kayak karena kita menganut sistem pemerintahan demokratis ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat gitu. Sehingga semua keputusan-keputusan yang dilakukan dalam pemerintahan itu presiden juga memiliki batasan gitu. Contoh, membubarkan DPR, membubarkan MPR. Kalau memang kekuasaan kepala negara kita tidak terbatas, maka dia bisa melakukan apa saja. Makanya kemarin ketika sejarah kita gitu, almarhum Gus Dur gitu melakukan pembubaran atas DPR itu kan sudah tidak sesuai dengan konstitusi, makanya dia jadi ada gejolak yang muncul gitu, terutama dari MPR melihat itu sudah tidak sesuai dengan kewenangan seorang kepala negara berdasarkan konstitusi. Tapi secara kebijakan dan ruang eksekutif gitu, ruang pengajuan ataupun pelaksanaan kebijakan ini ada di tangan presiden, dan itu sudah sangat luas gitu, di mana legislatif juga ada bagiannya, di mana dipegang oleh DPR, kemudian yudikatif untuk pengawasan dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan kepala negara ini tidak terlalu absolut lah gitu. Berbeda dengan mungkin negara-negara zaman dulu ya, yang mungkin ada yang tirani, yang berbentuk tirani seperti mungkin di Jerman waktu itu oleh Hitler, yang sangat-sangat otoriter. Ini bisa jadi ini sangat-sangat kekuasaan kepala negara sangat absolut sekali, sangat-sangat bisa aja itu dilakukan gitu. Tapi kita ada konstitusi, kita berdasarkan hukum, kita berdasarkan demokrasi, sehingga pembagian kekuasaan itu ada, dan kekuasaan kepala negara yang dikatakan tadi oleh penjelasan Undang-Undang 1945 tidak terbatas. Oke, kita masuk ke Bhinneka Tunggal Ika.
Di Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno ya. Jadi Bhinneka itu berbeda, tunggal satu, Ika itu yang berdasarkan realitas sosial dan cita-cita kebangsaan, di mana kemajemukan menjadi keseharian kita, menjadi sifat yang tidak lekat dari diri kita. Nah, teman-teman, ini diambil dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular di Kerajaan Majapahit yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin, semboyan ini ya, semboyan ini. Kemudian dilanjutkan oleh Tanhana Dharma Mangrua oleh I Gusti Bagus Sumbiwa. Kemudian digunakan sejarahnya, waktu itu Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mempersatukan umat Hindu, Siwa, dan umat Buddha selama Kerajaan Majapahit. Dan diresmikan sebagai semboyan negara pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan PP nomor 99 tahun 51 dan juga pasal 36A di Undang-Undang 1945. Oke, ini sebagai tambahan aja asas otonomi daerah. Ini teman-teman juga harus ngerti nantinya ini otonomi daerah ya. Ini akan cukup kadang muncul juga gitu. Dari asas otonomi daerah ini terbagi 3, di mana dari dekonsentrasi, desentralisasi, dan ada tugas perbantuan. Dekonsentrasi itu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat di daerah. Kemudian ada desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Kemudian ada perbantuan, yaitu asas tugas untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan Pemda oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas yang ada kewajiban untuk pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. Nah, ini ada juga tentang dana perimbangan, ada dana alokasi umum, di mana sejumlah dana yang dialokasikan kepada daerah otonom yang berupa pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia setiap tahun sebagai dana pembangunan. Jadi ini adalah asal dari dana-dana yang ada di daerah otonom ya, di APBD yang ada di daerah. Kemudian ada namanya dana alokasi khusus, itu dari APBN kepada daerah otonom tadi, provinsi, kabupaten, kota tertentu ya. Ini memang karena khusus, jadi memang karena ada suatu hal tertentu gitu. Nah, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian ada dana bagi hasil. Nah, ini dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Kita lihat ada tipe-tipe demokrasi, ini perlu juga dipahami sebagai tambahan aja. Demokrasi material di mana waktu itu menjunjung tinggi ekonomi, yaitu masuk kepada blok timur. Ada demokrasi formal di mana menjunjung tinggi politik kekuasaan pada blok barat, dan demokrasi campuran seperti kita di Indonesia, negara non-blok. Oke, teman-teman, ini merupakan beberapa organisasi pergerakan nasional dengan nama pendiri dan organisasinya. Ini banyak sekali cerita di balik organisasi ini gitu. Ini organisasi-organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak, memperjuangkan kemerdekaan, dan juga wadah-wadah organisasi yang akhirnya bisa menyatukan bangsa Indonesia. Gitu. Inilah organisasi-organisasi itu yang mungkin akan banyak sekali cerita, banyak sekali wawasan, dan juga pemahaman yang bisa kita ambil dari cerita ataupun sejarah dari organisasi ini. Bagaimana teman-teman di pendiri dan juga pahlawan-pahlawan yang ada di pendiri-pendiri organisasi ini bisa kita akan lebih paham tentang nasionalisme, karakter, kualitas seorang founding fathers yang itu diharapkan juga ada di diri kita sebagai ASN nantinya. Ini nanti bisa kita pelajari dari napaktilas organisasi dan juga pendiri-pendirinya. Nah, ini Kongres Pemuda, di mana Kongres Pemuda pertama di 30 April sampai 2 Mei 1926 diketuai oleh Moh Tabrani dan tempatnya di Jakarta. Hasilnya mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi, di mana cikal bakal Sumpah Pemuda ada di Kongres Pemuda kedua, 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana ada tempatnya di Gedung Katolik Joleginbon pada hari pertama dan Gedung Os Java pada hari kedua. Ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Hasilnya trilogi pemuda yang biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda ini ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia, yang akhirnya mengikat kita dari segi nasionalisme ada gitu, bahwa kita tuh bukan daerah-daerah gitu, bukan daerah-daerah kayak oke, ini Makassar, ini Sulawesi gitu, ini perlawanan di Jawa, ini perlawanan Kalimantan dan Maluku gitu.
Enggak, kita adalah satu kesatuan Indonesia yang kita akhirnya yang saya bilang tadi, saya katakan tadi bahwa terorganisir gitu. Kita itu terorganisir karena kita adalah satu rumpun di Indonesia, maka itu akan menghasilkan kekuatan yang besar. Sama dengan sapu lidi gitu. Sapu lidi 1, 3, 5 sapu lidi jadi satu, itu nggak akan bisa pakai nyapu dengan sempurna. Tapi kalau kita satuin semua sapu lidi itu lidi-lidi itu kita jadiin satu gitu, ada 100 200 gitu. Itu akan bisa menyapu dengan gampang. Jadi ketika kita gotong royong, ketika kita bersatu, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Inilah yang menjadi semangat dari pahlawan-pahlawan kita pada Kongres Pemuda ini, sehingga melahirkan trilogi pemuda dan juga Sumpah Pemuda yang membakar semangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ juga dikumandangkan dan ditetapkan Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan kita sebagai lagu kebangsaan. Oke, secara singkat BPUPKI ini juga teman-teman mungkin harus membaca ceritanya ataupun memahami sejarah dan proses dinamika yang terjadi ya dari dalam perjuangan-perjuangan para pahlawan kita gitu untuk kemerdekaan. Dengan kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ada bahasa Jepangnya juga gitu. Ini Dokuritsu Jun Michosaka ini harus kadang-kadang keluar juga gitu. Cuman ini sambil jalan aja teman-teman bisa hafalkan atau ingat. Kemudian resmi dibentuknya 29 April 1945 dan dibentuk atau diusulkan oleh Jenderal Kumakichi Harada. Ini jenderal Jepang juga. Ketuanya adalah Rajiman Udioningrat dengan wakil Panji Soroso dan juga Ichi Bangase, kemudian anggota 67 orang. Tugasnya menyelidiki persiapan. Jadi ini tugasnya menyelidiki persiapan kemerdekaan. Ya, namanya juga penyelidik usaha-usaha persiapan ya gitu. Di latar belakangi oleh pemberian janji oleh Perdana Menteri Jepang setelah kemenangan Perang Timur Raya untuk diberikan kemerdekaan. Tapi ini ya seperti yang kita tahu ya bahwa ini adalah merupakan akal-akalan aja gitu awalnya untuk meredam perlawanan Indonesia atas kedudukan Jepang di Indonesia. Sidang 1, 29 sampai 1 Juni. Nah, disinilah yang bersejarah yang saya katakan tadi ada pemaparan dasar-dasar negara oleh para founding fathers, lahirnya Pancasila gitu. Kemudian masa reses di mana dilakukan oleh Panitia 9 untuk menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Disitulah mulai digodok Pancasila dan juga dasar-dasar negara dari seluruh founding fathers yang ada, yang 3 pahlawan kita itu pada sidang pertama. Kemudian pada tanggal 20 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta yang di sana udah sangat mendekati dengan Pancasila yang kita kenal saat ini, cuman perbedaannya itu tadi penegakan ketuhanan dengan syariat Islam gitu. Kemudian tanggal 10 Juli 45 ada penyerahan rancangan sementara. Dan pada sidang kedua membahas tentang NKRI dan Undang-Undang 1945 itu pada tanggal 10 sampai 14 Juli, di mana panitia kecil pada tanggal 19 Juli ini khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Dan kemudian sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang dan dibubarkan BPUPKI ini pada tanggal 7 Agustus 45. Untuk proses ini akan sangat menarik ya kalau kita ikutin mengetahui proses dan dinamika BPUPKI ini gitu. Sangat saya sarankan untuk teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Nah, panitia kecil ini terdiri dari 7 orang, nama-namanya dan juga tugas-tugasnya terlampir pada slide ini. Kemudian masuklah kepada PPKI gitu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya berbeda dengan yang tadi ya, karena ini berbeda lagi artinya. Dokuritsu Junbi Inkai, jadi masih ada inkai-inkainya ya. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 PPKI, jadi setelah BPUPKI bubar dibentuk PPKI sehingga udah masuk ke tahap persiapan nih begitu. Jadi bukan udah diselidiki nih apa yang perlu kita buat untuk membangun dan meraih kemerdekaan gitu. Sehingga PPKI ini lagi-lagi dibuat untuk lebih menajamkan lagi persiapannya secara teknis gitu. Di mana diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggota 21 orang dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Sidangnya dilakukan 3 kali, 18 Agustus dengan hasil penetapan Undang-Undang 1945 termasuk Pancasila. Kemudian ada penetapan Presiden dan Wapres, ada penetapan Komisi Nasional. 19 Agustus 45 ada penetapan 12 kementerian dan 8 provinsi. Ini adalah awal dari seluruh bentuk pemerintahan dan juga daerah yang ada di Indonesia.
Dan ada yang ketiga pada 22 Agustus itu pembentukan KNIP, pembentukan Partai Nasional Indonesia, partai pertama yang ada di Indonesia. Kemudian pembentukan Badan Keamanan Rakyat, ini seperti TNI lah. Jadi seperti sebelum dia jadi BKR, dia akan jadi ABRI, kemudian nanti akan bermetamorfosis menjadi TNI dalam perjalanannya. Oke, tambahan lagi untuk asas hukum internasional, kita kenal dengan equality, berkedudukan sama, courtesy, saling menghormati, reciprocity, pembalasan setimpal, Pacta sunt servanda yang telah dibuat harus ditaati, ini adalah asas-asas hukum internasional ya, dan juga rebus sic stantibus, digunakan untuk perubahan manusia, jadi sangat dinamis. Ada namanya letter of credence, surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai duta dan ditunjuk kepada kepala negara asing. Ini biasa terjadi ketika ada kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara dan difasilitasi oleh hukum internasional untuk menunjukkan duta itu dari negara asing. Kemudian ada letter of recall, yaitu surat pemanggilan kembali dari tugas atau pemecatan. Oke teman-teman, mari kita belajar, sudah masuk ke pembelajaran atau latihan dari soal tes wawasan kebangsaan ini. Tapi sebelumnya memang ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait tips dan trik belajar TWK. Jadi sebenarnya tips dan trik ini ada beberapa yang sama dengan yang kita lakukan untuk mempelajari TIO dan TKP, tapi memang setiap jenis ini ada memang beberapa tips dan trik tertentu ya. Jadi memang agak sedikit ada perbedaan, tapi ada beberapa juga yang sama tips dan triknya gitu. Ini menurut pengalaman pribadi saya dan juga mungkin dari teman-teman yang bercerita dan teman-teman pejuang CPNS lainnya gitu yang waktu zaman saya 2017 sampai sekarang yang saya masih terus berkomunikasi dan diskusi dan juga saya coba rangkum di sini gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian yang pertama adalah kumpulkan bahan. Nah, ini dikumpulkan bahan ini sesuai dengan kisi-kisi dari buku, e-book ataupun barter materi. Jadi teman-teman harus mengumpulkan bahan dengan militan ya. Jadi artinya bahan ini sangat penting buat teman-teman baca, buat teman-teman kumpulkan. Jadi bukan cuma dikumpulkan aja gitu. Itu benar-benar harus kita kumpulin dan kita pilah-pilah. Oh ini aja yang saya akan fokus pelajarin gitu. Ini terlalu luas. Saya mau fokus ke sini. Intinya saya berpesan bahwa harusnya akan fokus kepada yang ini ya, internalisasi 45 butir Pancasila. Jadi ini yang akan menjadi instrumen sangat penting sekali karena ini bentuknya HOTS gitu, bentuknya yang saya bilang tadi adalah penalaran. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti gitu. Itu sesuatu yang dinalari, datang dari mindset, datang dari sikap kita gitu. Oleh karenanya dengan butir-butir Pancasila tadi yang cukup implementatif, itu bisa memberikan kita gambaran sesungguhnya kita itu harus bersikap seperti apa sih sebagai warga negara yang baik. Kita tarik lebih jauh lagi, kita bisa melihat diri kita sebagai seorang PNS gitu. Kita bisa lihat tanpa jadi seorang PNS pun dari Pancasila sudah mengamanatkan keadilan, menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, tidak bermewah-mewahan, membantu sesama, menghormati agama lain. Itu jangankan PNS gitu, warga biasa aja itu harus untuk mengikuti dan juga mengimplementasikan itu gitu. Apalagi PNS gitu. Sehingga pertanyaannya akan banyak kasus-kasus, case-case yang mungkin harus kita sikapi dengan jiwa Pancasialis gitu. Jadi harus kita pahami benar-benar melalui internalisasi itu saja gitu. Tidak cukup hanya menghafalkan satu ketuhanan yang Maha Esa, dua, nggak akan gitu. Karena itu banyak sekali dan sangat luas sekali cakupan dan juga implementasinya. Nah, mengumpulkan bahan ini nanti bisa disortir, mungkin juga dari Mas Rido juga sudah memberikan suplemen ini gitu. Tapi tetap teman-teman bisa mencari dari segala sumber, apalagi sekarang sumbernya udah banyak gitu. Dari kelompok belajar, misalnya saling barter materi bisa. Dan dipastikan materi-materi yang diperoleh ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan Permenpan yang tadi 4 aspek tadi ya, kisi-kisinya. Kemudian rajin membaca. Nah, khusus untuk TWK memang teman-teman ya tidak ada cara lain selain rajin membaca ya. Jadi membaca materinya, terutama membaca sejarah-sejarah bangsa gitu dan mengenali sifat para tokoh. Kemudian up to date, yaitu ikut perkembangan pemberitaan tentang kondisi politik ataupun sosial ataupun isu yang hangat gitu.
Nah, ini sangat penting karena ini akan banyak sekali soal-soal yang baru itu muncul karena adanya isu-isu yang hangat gitu, karena dia ingin melihat ASN itu mampu beradaptasi dan mampu melihat isu-isu yang sangat dinamis dengan perbedaan dan serangan-serangan ini ya, dengan kebebasan informasi saat ini kita harus mampu mendemonstrasikan kemampuan yang bijak dalam melihat dan mengelola informasi. Kemudian kerjakan soal TWK sebanyak mungkin dan dipelajari. Ini artinya connect juga di ngumpulin bahan ya. Jadi teman-teman harus mengerjakan soal TWK itu sebanyak-banyak mungkin. Karena ketika kita mengerjakan soal biasanya ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Dan kemudian ketika kita lihat jawabannya, oh ternyata jawabannya ini. Nah itu bisa menambah pengetahuan teman-teman gitu. Kayak mungkin ada soal-soal terkait kejadian-kejadian perjanjian gitu, kejadian-kejadian yang spesifik, perjanjian internasional, kebetulan nemu di satu soal gitu ya. Silakan teman-teman bikin catatannya. Oh ternyata perjanjian ini dilakukan oleh ini pada tahun sekian gitu. Ternyata isi perjanjian ini adalah ini gitu. Nah itu hanya bisa diperoleh dengan mengerjakan soal TWK sebanyak mungkin dan melakukan evaluasi. Kemudian rangkum. Nah seperti yang saya bilang tadi itu tinggal dirangkum dan dicatat informasi-informasi baru yang didapat baik dari materi ataupun dari kita mengerjakan soal-soal itu gitu. Oke, kemudian metode menjawab dalam soal TWK ini silahkan teman-teman bisa dipakai atau mungkin teman-teman sudah punya style sendiri. Ini cuma share aja untuk metode menjawab soal TWK ini yang umum kita dengan wawasan, gitu. Berdasarkan wawasan, pengetahuan, untuk memahami konsep dasar, gitu. Apa yang kita pelajari ini akan kita pakai untuk menjawab. Kemudian yang kedua dengan logika, itu menjawab dengan rasional sesuai dengan yang diminta soal. Ini saya garis bawah ya, ini yang diminta soal. Artinya kadang kita kadang-kadang ke-distract dengan jawaban-jawaban yang bijak gitu, jawaban-jawaban yang komprehensif, yang lengkap, yang kayak sangat bijak gitu. Padahal sebenarnya yang diminta soal itu simple gitu, bukan yang segede itu gitu. Nanti mungkin ada di soal, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi pastikan selalu fokus menjawab soal mintanya apa gitu. Jadi bukan malah terlarut untuk melihat jawaban-jawaban yang sangat komprehensif atau lengkap atau lebih bijak dari yang lain, tidak. Ini kita harus fokus kepada soal minta apa gitu, soal maunya apa gitu. Itu yang harus kita visualisasikan situasinya. Kemudian 3, dengan pengelompokan jawaban. Nah, jawaban dikelompokkan ini biasanya ketika teman-teman untuk mempercepat ataupun mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah. Jadi mempermudah kita untuk melakukan penebak-nebakan gitu, ataupun mungkin melakukan analisa lebih dalam gitu. Karena kalau melihat soal A sampai E, apalagi jabaran pilihan jawabannya lumayan panjang ya, ini akan cukup memusingkan juga kalau tidak terbiasa. Dan yang keempat, sesuai dengan keadaan sosial kenegaraan yang kita rasakan. Nah, ini juga cukup penting, makanya teman-teman harus update gitu. Jadi kayak misalnya kita melihat, kita kan adalah representasi dari pemerintah. Sebisa mungkin ketika kita mengikuti berita dan lain-lain gitu, kita mengikut aja dengan apa yang direspon pemerintah atas suatu isu gitu. Jadi cara menjawabnya jangan jadikan kita sebagai warga negara ya, kecuali itu memang ditetapkan dalam soal. Jadi kita bisa melihat, oh pemerintah menyikapi sikap terorisme ini seperti apa gitu. Apakah dia represif, apakah dia kemudian mengeluarkan kebijakan, apakah kemudian dia melakukan intelijen seperti apa yang dilakukan. Nah, itu yang kita harus pahami gitu, sehingga kita bisa menjawab soal-soal ini sesuai dengan yang pemerintah lakukan. Artinya kita harus pro pemerintah lah gitu. Triknya, meskipun kadang dalam hati kita seharusnya itu kita razia, kita ikuti aja pemerintah. Kalau yang pemerintah dalam kondisi kekinian gitu, isu-isu ini ditanggapi dengan represif ya, kita melihat lagi gitu dari soalnya ini mintanya seperti apa gitu. Jadi harus disesuaikan sebisa mungkin dengan keadaan sosial dan kenegaraan dan juga cara pemerintah untuk melakukan itu gitu. Oke, kita masuk di soal yang pertama ya. Ini kurang lebih ada 20 soal, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Promoardini mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme dan tidak hanya muncul di instansi pemerintah namun di masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, ideologi dan
Pancasila adalah bentuk pelanggaran sila keberapa gitu. Nah, ini kalau menurut saya ini cenderung gampang ya, karena ini udah langsung sebenarnya ketika kita membaca soal-soal yang panjang gitu, biasanya kita langsung aja jump ke pertanyaannya gitu. Langsung kita lihat ke kalimat paling terakhir. Nah, kalau ini kebetulan kalimat paling terakhir ini misalnya tanpa membaca yang di atas, ini kita udah bisa tahu dia nyari apa gitu. Karena dia langsung bilang gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi. Nah, ini aja kata kuncinya, mengatasnamakan agama dan ideologi. Artinya kita udah tahu, oh, yang diceritain di atas ini adalah gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama ideologi gitu. Adalah bentuk pelanggaran sila. Jadi kita bisa hemat waktu nih. Nah, ini yang saya bilang tadi gitu. Kita diharapkan menjadi seorang ASN yang mampu bersikap dan bekerja secara efisien, fokus, dan juga mampu melaksanakan tugas yang sesuai dengan yang diberikan kepada kita gitu. Jadi tidak overreact, tidak bertele-tele gitu. Karena kita serba cepat kerja PNS sekarang gitu. Sehingga yang menjadi jawabannya mungkin adalah tadi ya. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya soal kedua, hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan. Gitu. Oke, unsur pemerintahan. Kita harus mengerti dulu nih. Kalau kita lihat pilihan jawabannya ini cukup apa ya? Kalau kita bilang tuh cukup sesuai lah gitu. Tidak ada yang salah dan juga cukup bijak dan masuk aja gitu. Tapi kalau kita analisa lebih dalam lagi, kita coba dari pilihan A gitu. Di mana hakikat sebuah negara menekankan pada unsur pemerintahan. Di A sendiri ini mengatakan bahwa negara merupakan alat untuk mengatur, mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Nah, di sini ada kata-kata mengatur dan mengendalikan, which is unsur pemerintahan itu betul adalah ada kenapa pemerintahan ada itu ya karena ada yang mau diatur dan pemerintah sebagai pengendali. Sehingga ini cukup representatif, kita akan simpan. Kemudian yang kedua, negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding father. Nah, kalau kita lihat, negara merupakan organisasi masyarakat. Ini yang mungkin yang organisasi masyarakat ini masih ambigu ya. Ini organisasi masyarakat seperti apa yang dimaksud? Karena negara ini itu merupakan suatu bentuk yang lebih besar daripada organisasi masyarakat dan kalau diciptakan oleh sebagian kelompok founding father, ini sebenarnya tidak bisa dikatakan seperti itu juga ya. Meskipun memang founding father lah yang menjadikan membentuk negara ini. Tapi itu adalah datang dari semangat masyarakat keseluruhan gitu. Jadi merupakan founding father merupakan perwakilan dari masyarakat itu untuk membentuk suatu negara yang menciptakan pemerintahan yang bisa merangkul semua secara adil, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Gitu. Sehingga mungkin B ini masih relevan, cuman memang kurang tepat. Gitu. Kemudian C, negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. Nah, secara konsep bahwa negara merupakan kekuasaan kewilayahan, gitu, itu benar. Tapi ketika diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan, ini tidak semua ya, tidak semua negara itu melakukan pengaturan dengan cara kekerasan. Padahal ini kita bicara tentang hakikat, gitu. Hakikat sebuah negara itu harusnya kita selalu mencari yang paling aman, gitu, yang paling mewakili kepentingan masyarakat. Kemudian yang ke D, negara merupakan organisasi kekuasaan. Ini benar, organisasi kekuasaannya karena memang di dalam pemerintahan itu ada eksekutif gitu, ada legislatif dan ada juga yudikatif gitu. Itu untuk yang menganut trias politika. Tapi secara umum itu memang merupakan organisasi kekuasaan, tapi bukan kekuasaan dalam arti apa ya gitu. Ini dalam arti emang sistemnya seperti itu. Nah, di sini untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. Jadi udah organisasi kekuasaan, mau ngatur lagi atas kekuasaan. Jadi ini sangat-sangat tidak pro masyarakat gitu. Hanya melihat ini sebagai objek aja. Negara ini sebagai objek aja atau senjata aja yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengatur. Padahal hakikat sebuah negara meskipun itu adalah organisasi kekuasaan, dia juga harusnya bisa untuk melakukan mengelola kekuasaan itu sebagai amanat masyarakat, amanat rakyat untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi ini cukup betul, tapi lagi-lagi di belakangnya yang menjadi penegas ini kurang tepat.
Kemudian negara merupakan asosiasi masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, ini untuk bentuknya yang merupakan asosiasi terhadap masyarakat, ini secara non formal ini tepat gitu, karena asosiasi terhadap masyarakat, karena negara merupakan bagian daripada masyarakat itu sendiri. Tapi dalam sebuah hakikat dan unsur pemerintahan, ini istilah asosiasi terhadap masyarakat ini kurang tepat ya, karena ini seperti kayak LSM atau organisasi-organisasi bentukan masyarakat. Nah, kemudian kita akan kembali, oleh karena itu jawaban yang tepat dalam soal ini adalah A, di mana menyatakan bahwa negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Jadi emang kita harus pahami bahwa negara adalah alat atau suatu bentuk yang diberikan kepercayaan oleh rakyat dengan kekuasaan-kekuasaan yang telah diatur secara konstitusional dan tujuannya untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat untuk masyarakat itu sendiri gitu. Ketiga, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk melaksanakan pembangunan. Dalam setiap prosesnya, pemerintah seringkali mendapatkan masukan atau kritik dari masyarakat maupun lembaga negara lainnya. Nah, proses pemberian masukan kritik merupakan pengamalan sila. Mungkin kalau teman-teman yang sudah baca butir-butir Pancasila atau bahkan yang sudah paham, ini akan langsung beberapa detik aja udah bisa tahu jawabannya gitu. Kalau kita lihat dari ketuhanan Maha Esa nggak mungkin gitu. Maksudnya ini nggak sesuai karena kata kuncinya biasanya ketuhanan yang Maha Esa ya pasti agama, religius dan juga ketuhanan, kerukunan beragama. Kemudian kemanusiaan adil dan beradab, ini terkait hak asasi manusia lah gitu ya, internasionalisme, harkat martabat, kemudian persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga mungkin kalau kita analisa dari sini ini sudah jelas ya gitu. Ada kata-kata permusyawaratan perwakilan. Intinya ketika ada soal yang terkait diskusi, mufakat, voting, masukan, kritik, saran gitu. Ada proses diskusi dan lain-lain, ada komunikasi timbal balik untuk mencetuskan suatu perbaikan atau suatu pengambilan suatu keputusan itu akan selalu masuk ke sila keempat ya. Makanya saya sebut tadi di nilai dasar Pancasila itu adalah demokrasi. Ini biar teman-teman mudah gitu untuk cepat melihat soal ini dia masuknya ke sila mana. Keempat, dari model perubahan sikap perilaku di bawah ini, manakah yang memiliki tingkat permanensi perubahan, tingkat integritas paling tinggi? Nah, yang saya bilang tadi. Ini kadang kita tidak pelajari secara teori ataupun konsep di di sekolah gitu atau mungkin bahkan di materi yang kita punya. Tapi kita akan bisa menjawab ini dengan logika, dengan pemahaman terkait integritas itu sebenarnya apa. Kita tahu integritas adalah kesatuan sikap dan cara pandang kita, sikap dan perilaku kita yang terpadu gitu untuk merespon suatu hal yang di dalamnya terdapat banyak aspek gitu yang saya bilang tadi. Nah, di sini yang ditanyakan ini ya tingkat permanensi. Jadi tingkat permanensi itu artinya ya bagaimana model perubahan atau adopsi dari integritas itu yang manakah yang paling bisa melekat lama gitu, akan bisa terinternalisasi. Proses seperti apa sih, model seperti apa sih yang bisa membuat integritas itu bisa permanen lebih lama dibandingkan proses-proses yang ada di pilihan ini gitu. Nah, kalau kita lihat yang A, kesediaan seseorang untuk menerima pengaruh dari orang lain untuk berintegritas gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kalau kita bayangin aja secara logika, kalau kesediaan orang untuk menerima pengaruh dari orang lain ini tidak terlalu cukup masuk akal gitu. Namun kalau kita lihat lagi bahwa ini hanya kesediaan aja, artinya dia pasrah gitu. Jadi integritas yang dimaksud itu dia kayak tidak ada inisiatif gitu. Jadi masih cenderung pasif tapi oke, dia bisa menerima. Dan kalau kita bayangkan dengan hanya karena pasrah seperti itu ya mungkin kemungkinan dia tidak bisa menginternalisasi itu dengan baik gitu. Kayak mempertanyakan kenapa saya harus jujur gitu. Kenapa misalnya dia dikasih tahu oke ya kita sebagai pegawai harus jujur, harus rajin, harus ini gitu. Nah, kalau dia cuman gue dengar aja, gue terima aja gitu. Maka ya bisa kita bayangin ya, maksudnya proses internalisasi yang terjadi ketika model seperti ini dilakukan tidak akan terlalu bertahan lama. Karena
kayak ngikut-ngikut aja gitu. Tidak ada proses selanjutnya setelah dia menerima informasi atau doktrin tentang integritas itu. Jadi A kita coret, kemudian B berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percaya dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Nah, ini sangat lengkap nih. Jadi dia untuk berintegritas itu memang dia sudah ada konsep gitu. Dan integritas yang dia lakukan itu dia memang sudah percaya dari dulu, sehingga ketika ditambahkan doktrin integritas itu alasan dia berintegritas karena memang di dirinya sendiri memang dia percaya gitu, integritas adalah karakter set yang dibutuhkan oleh seorang karakter dia gitu untuk menjadi seorang ASN atau mungkin secara seorang pribadi gitu, yang disesuaikan dengan sistem nilai yang dianutnya. Jadi ini akan jauh lebih bisa permanen kalau kita bandingkan dengan yang A ya, karena dia menginternalisasi integritas itu, dia punya alasan gitu, dan dia punya sistem dalam tubuh dia untuk mengolah doktrin yang masuk dalam diri dia, sehingga ini juga bisa sekaligus menjadi filter juga untuk orang dengan model adopsi integritas seperti ini untuk mempermanenkan nilai-nilai integritas yang diperolehnya, baik di kelas ataupun dari senior ataupun dari masyarakat luar yang memang nilai integritasnya itu sesuai. Sehingga ini paling pas saya kira B dibanding A. Kemudian C, meniru integritas seseorang. Nah, ini peniruan ya, peniruan modeling. Ketika kita melakukan modeling, ada juga yang bisa bertahan lama, tapi ada juga yang enggak gitu. Karena kadang ketika kita menjadikan role model seseorang kan punya kekurangan kelebihan ya. Kadang kita tidak bisa objektif. Ketika kita udah mengagumi satu tokoh gitu, misalnya dia punya, kan dia jujur, dia ini, biasanya kan manusia biasa ya pasti punya ada kekurangan atau ada kontroversi lah. Nah, kadang-kadang ketika ada kontroversi itu, kita jadi kadang yang saya bilang tadi, karena tidak bisa objektif, makanya itu bisa mengganggu kita gitu. Jadi kayak tidak bisa lagi membedakan, oh ini sifat integritasnya dia, itu terpisah dengan sifat jeleknya dia gitu. Sehingga kita akan hanya melakukan meniru aja, permanensinya bahkan bisa berubah ketika role model berubah gitu. Betul itu kita bisa adopsi, tapi kalau ditanyakan di soal adalah tingkat permanensinya yang paling tinggi, artinya tingkat integritas itu bertahan lama di diri kita, ya ini masih boleh gitu. Tapi karena ada jawaban B yang lebih lengkap dan yang lebih masuk akal, kita lihat prosesnya itu udah jelas ya. Jadi ketika kita lihat E juga bersedia berintegritas sebagai cara memperoleh reaksi positif, nah ini kan udah ada maunya gitu, dia berintegritas karena ada maunya. Nah ini biasanya kepala-kepala daerah nih sering kayak gini. Nah sama dengan teman-teman yang mau menjadi ASN sekarang, ya mungkin menjawab integritas itu ya karena memang itulah yang harus dipunya oleh PNS gitu, belum tentu kita punya. Tapi biasanya ini kalau di dalam soal itu dimainkan seperti ini untuk bisa menggugah teman-teman apakah ini benar-benar dari hati teman-teman atau memang hanya mencoba menjawab sesuai gitu dengan apa yang diharapkan. Kemudian integritas bagian dari kepatuhan kode etik perilaku. Nah ini dia berintegritas karena aturan aja gitu. Kalau aturannya nggak ada atau nggak ada yang awasin, dia akan ya nggak tahu apakah dia masih tetap berintegritas atau tidak gitu. Kita tidak tahu dan di soal tidak dijelasin gitu. Intinya B adalah jawaban yang paling tepat dan paling lengkap untuk melihat model permanensi perubahan tingkat integritas yang paling tinggi. Oke, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku etnis budaya, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia perlu disikapi secara positif sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi modal besar membawa bangsa ini maju sejajar dengan bangsa besar lainnya. Ini juga memperkaya hazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan silang antar budaya yang ternyata hal tersebut merupakan tujuan nasionalisme yang didasarkan kepada A, yaitu pandangan hidup bangsa. Kemudian B adalah kepribadian bangsa, C perjanjian luhur bangsa, D semangat gotong royong, dan E dasar negara. Nah, teman-teman udah tahu ya bahwa di dalam nasionalisme itu ada beberapa aspek atau nilai yang bisa kita tarik. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong, kebersamaan, persatuan, dan semangat. Itu adalah perasan atau turunan dari nasionalisme itu sendiri. Nah, kalau kita analisa soalnya, kita diberikan informasi nih bahwa ada kemajemukan, artinya ada keanekaragaman budaya, ada
suku etnis budaya dan perlu disikapi secara positif dan menjadi modal besar untuk membawa bangsa maju gitu. Nah, kita akan melihat lagi sejarah bangsa kita, apa sih yang membuat kita maju, apa sih yang membuat kita bisa merengkuh kemerdekaan itu gitu. Diarahkan lagi oleh soal bahwa ini merupakan tujuan nasionalisme. Nah, kita udah tahu bahwa nasionalisme itu sebenarnya semangatnya kenapa kita bisa itu bilang nasionalisme, karena para pejuang, para pahlawan ini ada memiliki rasa yang sama, rasa perjuangan yang sama, semangat yang sama, tujuan yang sama gitu. Dan itu ketika mereka berperang gitu, mereka berperang itu apa sih yang menggerakkan mereka? Ternyata itu kesamaan nasib, kesamaan tujuan gitu. Tidak memperdulikan kamu agamanya apa, saya dari suku mana, tidak. Nah, ini yang disebut dengan nasionalisme, dan ketika itu ditanyakan didasarkan pada apa, ya itu tadi, karena mereka bersama-sama. Bersama-sama artinya adalah semangat gotong royong. Yang saya bilang tadi, ketika Pancasila kita peras gitu. Ini bukan saya yang bilang ya, ini dari Insinyur Soekarno. Ketika kita peras, kita ada yang Trisila, kemudian kita peras lagi ada Ekasila, yaitu gotong royong. Karena itulah yang mengawali kebersatuan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita kerja bareng gitu. Kita gotong royong, saling membantu, dan ternyata kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu keterbebasan dari penjajahan waktu itu.